mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil lahu wa may yudlil lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur dari Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara kita pada malam hari ini diberi kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Harapannya untuk peserta bisa menghidupkan kamera ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Ferdi. Pada Akhina Ferdi dipersilakan. Kau Bandung ya nanti ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada Akhina Ferdi. Semoga kita yang menyimak dan mendengarkan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita ke acara inti kita pada malam hari ini, yaitu materi. Marilah kita sambut bersama-sama materi kita yang sangat luar biasa, yaitu keamanatul reza. Kita sambut dengan seruan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cek, jelas nggak suaranya Pak Wajin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah wa qila rahimahullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan dan juga nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa hadir dalam kajian follow up kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya, senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah segera angkat wabah COVID-19 dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan rasul-rasulnya, karena ketika Rasulullah SAW akan wafat, beliau mengatakan meninggalkan dua perkara yang jika engkau melakukannya maka tidak akan selamanya. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita juga kelak menjadi umatnya yang diakui di hari kiamat dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa bila rahimahullah, alhamdulillah ya, di malam Jumat ini kita bisa melaksanakan kajian perdana atau kedua? Perdana ya. Dan kakak diminta untuk mengisi tentang kisahnya sahabat mulia yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kakak yang mengisi materi ini tidak lebih baik dari teman-teman semua. Kakak yang mengisi materi di sini tidak lebih baik dari antum semua. Tidak lebih tahu, tidak lebih berilmu dari teman-teman semua. Dan di sini niat kakak yaitu sharing, niat anak yaitu menceritakan kepada kita semua tentang kisah sahabat yang mulia yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya filah rahimahullah. Jadi kalau berbicara tentang sahabat Nabi Salman Al-Farisi, kita tidak jauh-jauh dari yang namanya hidayah. Kalau kita baca sejarahnya, kita baca kisahnya, atau kita dengarkan dari kajian para ustadz, itu kisah beliau sangat luar biasa. Di bagaimana cara beliau menemukan Islam itu sangat luar biasa, berbeda dari sahabat yang lainnya. Kalau sahabat seperti Abu Bakar itu menerima Islam langsung dari Rasulullah SAW, bahkan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan para sahabat setelah Khadijah dan juga anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika Salman Al-Farisi ini berbeda dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau seperti Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan kabar dijelaskan Islam dari Abu Bakar. Tapi Salman Al-Farisi ini luar biasa, berbeda jauh dari sahabat-sahabat yang lainnya. Perlu waktu yang bertahun-tahun, perlu menempuh jarak yang beribu-ribu kilometer untuk menemukan agama Islam. Jadi Masya Allah. Nah,
ketika ketika Salman Al-Farisi itu sudah masuk dalam Islam, beliau menceritakan kisahnya ini kepada Rasulullah SAW. Kisah beliau dari memeluk agama Majusi, memeluk agama Nasrani, sampai ketemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu kagum dengan kisah Salman Al-Farisi karena memang berbeda dari sahabat-sahabat yang lainnya. Luar biasa, sangat berbeda sekali dan unik, gitu. Berbeda dari sahabat yang lainnya. Maka dari itu Rasulullah SAW berkata kepada Salman Al-Farisi untuk menceritakan kisah ini kepada sahabat yang lain. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika itu pada suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini menceritakan kisahnya kepada sahabat yang mulia, sahabat yang berilmu, yaitu Abdullah bin Abbas, atau yang kita kenal yaitu Ibnu Abbas. Kalau para sahabat itu yang namanya Abdullah itu dikenal dengan nama Ibnu. Ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ada Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, ini dipanggil Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini juga sahabat yang ilmunya juga sangat tinggi. Beliau ini ketika mempunyai majelis ilmu itu bergantian mengadakan majelis tafsir. Itu kalau pertama majelis tafsir, maka yang ikut banyak. Lalu setelah majelis tafsir selesai, majelis hadis. Setelah majelis selesai, majelis yang lainnya. Jadi sangat berilmu sekali sahabat Ibnu Abbas ini. Makanya ketika Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya yang begitu panjang, yang begitu luar biasa, Ibnu Abbas ini sangat hafal betul dengan apa yang dikisahkan oleh Salman Al-Farisi. Nanti kita akan bacakan bersama tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada di Musnad Ahmad bab 5, itu menceritakan tentang kisah dari sahabat Salman Al-Farisi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abbas ini masuk dalam Islam, jadi radhiyallahu anhuma masuk dalam Islam. Berkata, Salman Al-Farisi menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Jadi Ibnu Abbas itu nggak meminta Salman untuk menceritakan, tapi Ibnu Abbas sendiri yang menceritakan kisahnya karena memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dia berkata, aku seorang lelaki Persia dari Isfahan. Isfahan ini sebuah kecamatan lah mungkin kalau sekarang. Warga suatu desa bernama Jai. Ada juga yang mengatakan Ji. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Jadi tokoh masyarakat itu kurang lebih pendetanya orang Majusi lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan orang terhormat juga, orang yang terhormat di kalangan orang-orang Majusi. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya aku tidak diperbolehkan keluar rumahnya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku seperti seorang budak saja. Jadi ayahnya ini sangat cinta dengan Salman Al-Farisi. Jadi sangat sayang. Bahkan dikatakan mencintai lebih dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Sangat sayang sekali. Sampai-sampai Salman Al-Farisi ini dipingit. Bahasanya dipingit ya. Kayak seperti perempuan dipingit. Gitu. Selalu di rumah saja. Sampai-sampai tidak mengetahui hal-hal yang di luar rumah. Terutama dalam hal beragama. Aku dilahirkan dan membuktikan diri di lingkungan Majusi. Majusi ini menyembah api. Sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Jadi luar biasa. Tuhan Majusi dijaga. Jadi ya Tuhannya itu nggak padam. Jadi luar biasa ya orang Majusi itu. Tuhannya saja bisa dijaga loh. Nah, jadi itu tugasnya Salman Al-Farisi itu menjaga api agar tidak padam. Jadi ketika apinya kecil ditambah lagi kayu, api yang gede ditambah lagi kayu. Nah, api Majusi ini pernah padam ketika Rasulullah SAW itu lahir. Jadi masya Allah, selama beratus-ratus tahun lamanya api Majusi ini padam ketika Rasulullah SAW itu lahir. Jadi masya Allah. Kalau kita baca di ini ya, di bawah atau di kajian tentang biografi Rasulullah atau sirah, maka akan mengatakan keajaiban ketika Rasulullah SAW itu lahir. Jadi seperti itu. Ayahku memiliki tanah perahan yang luas. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, wahai anakku,
hari ini aku sibuk di bangunan, aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana. Dia menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi jarang sekali ayahnya itu menyuruh Salman Al-Farisi untuk keluar, apalagi mengurusi pertanian seperti itu, karena bapaknya itu kan selain bisa mengurus bangunan, pertanian, jadi banyak sekali orang terpandang dan juga orang yang kaya di daerah Aspahan seperti itu. Jadi karena saking sibuknya ayahnya, sampai-sampai Salman Al-Farisi ini disuruh untuk mengurus tanah pada saat itu. Lalu aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja atau melarang aku keluar rumah. Jadi ayahnya ini, di antara kekhawatiran ayahnya itu melarang Salman Al-Farisi keluar itu agar tidak mengetahui adanya agama ya yang lain. Jadi mungkin karena mungkin sudah qadarullah ya, ayahnya itu saking sibuknya sampai menyuruh Salman Al-Farisi untuk keluar, padahal seharusnya tidak dilakukan oleh ayahnya. Lalu tatkala aku melewati gereja mereka dan aku mendengar suara mereka sedang sholat, maka aku masuk dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan sholat mereka dan aku ingin mengetahui peribadahan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang aku anut selama ini. Jadi begitu teman-teman. Nah, ketika Salman Al-Farisi ini melihat orang Nasrani beribadah di gereja, sembahyang, bahkan dikatakan sholat. Jadi walau alam ya, Nasrani pada zaman atau Nasrani yang dilihat oleh Salman Al-Farisi ini apakah Nasrani yang masih lurus? Masih lurus itu begini. Ketika Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW berdagang ke Syam, pada saat itu kalau nggak salah umurnya masih 12 tahun. Itu bertemu dengan pendeta Bahira. Nah, pendeta itu mengatakan bahwasanya menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang Muhammad karena kan ada diketahui tanda-tandanya itu, tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Bahkan ketika berjalan, pohon ikut, awan ikut mengikuti karena memberikan peneduhan kepada rombongan Rasulullah SAW pada saat itu, dan juga Abu Thalib. Jadi sudah diketahui dalam agamanya Bahira pada saat itu. Jadi mungkin pendeta atau agama Nasrani pada saat itu masih lurus, tapi hanya saja belum terkena dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi makanya ada istilah sholat atau sembahyang. Jadi seperti itu. Nah, lalu Salman Al-Farisi meneruskan, demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya pada mereka, dari mana asal usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam. Dari Syam itu kalau sekarang Suriah, Palestina, Yordania, satu lagi lupa ya. Nah, jadi kalau dulu menyebutnya Syam. Nah, jadi orang Nasrani itu mengatakan bahwa agama ini itu dari Syam. Kemudian aku pulang ke rumahku, ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu? Lalu aku menjawab, si Salman Al-Farisi menjawab, ayah, aku lihat pada suatu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Jadi Salman Al-Farisi ini tidak mengikuti apa yang diperintahkan ayahnya untuk mengurus pertanian di lahan itu, lahan pertaniannya. Karena melihat ibadah dari orang Nasrani tadi. Lalu ayahku menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Lalu aku membantah, demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian
ayahku atau ayah Salman Al-Farisi ini khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Jadi biasanya Salman Al-Farisi itu ketika diperintahkan oleh ayahnya itu sangat taat sekali, sangat manut sekali. Kalau dibilang ini ya ini, kalau dibilang tidak ya tidak. Tetapi baru kali ini Salman Al-Farisi ini membantah perkataan ayahnya, apalagi dalam urusan yang penting ya, dalam urusan agama. Makanya Salman Al-Farisi ini dipasung, kakinya dirantai dan juga dipenjara dalam rumahnya, melebihi dipingit malahan. Kalau sebelumnya itu dipingit, tapi ini lebih dari dipingit, sampai dipasung. Nah, suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu. Aku juga meminta agar para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya. Memberiku izin bisa menemui mereka. Lalu ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku, aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syria atau di Suriah. Nah, bersamanya di Syria, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Mereka menjawab, uskup atau pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata pada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan. Ini pendeta yang pertama ya. Nanti diingatkan MC. Pendeta yang pertama. Lalu pendeta itu menjawab, silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya. Jadi Salman Al-Farisi tinggal bersama uskup atau pendeta tersebut. Nah, ternyata pendeta itu adalah seorang yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah, namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut sendiri. Enggak dicabut ya? Kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Jadi uskup atau pendeta yang diikuti oleh Salman Al-Farisi atau pendeta yang pertama ini ternyata jarkoni ya, ngajari nggak ngelakoni. Jadi hanya bilang, ayo sedekah, bantu orang miskin. Ternyata sedekah kalau pada saat itu kan sedekahnya diberikan dulu pada uskupnya atau pendetanya. Nah, maka nanti uskup yang menyampaikannya. Bahkan berdoa pun seperti itu, rela membayar banyak pendeta untuk menyampaikan doanya kepada Tuhan atau kepada Yesus. Padahal bisa langsung sendiri ya. Kalau dalam agama Islam kan kita berdoa tidak perlu perantara, tapi bisa bertawasul dengan amal dan juga bersolawat Nabi itu bisa. Nah, lalu Salman berkata, aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal. Jadi pendeta itu langsung mati. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikan. Ketika aku sampaikan kepada khalayak, sebenarnya pendeta ini adalah seseorang yang terperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul dan dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin barang sedikit pun. Jadi karena Salman ini tinggal bersama pendeta, makanya Salman itu tahu apa yang dilakukan oleh pendeta itu. Mereka pun mempertanyakan, orang yang ingin memberikan pendeta ini menanyakan, apa buktinya bahwa kamu telah mengetahui akan hal itu? Lalu aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanan itu. Lalu mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan juga perak, hasil dari sedekah orang-orang Nasrani tadi kepada uskup. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburinya. Kemudian mereka menyalip pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Jadi pendeta tadi tidak jadi dikebumikan, malah disalib dan juga dilempari dengan batu. Jadi sudah mati, melas lagi. Nah, kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Ini berarti pendeta yang kedua. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu bukan seorang muslim yang lebih bagus dari dia.
Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat dan selalu beribadah siang dan malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Lalu pendeta yang kedua tadi, yang pendeta yang bagus, berkata, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati, dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagiannya, kecuali orang-orang yang tinggal di Mosul, kota Irak, yakni fulan. Dia memegang keyakinan seperti aku ini, temuilah ia di sana. Jadi Masya Allah, dari Syam atau dari Syria tadi menuju ke Mosul atau Irak. Bayangkan, perjalanan jauh, jalan kaki, mungkin kalau ditempuh bisa ribu-ribu kilometer ya, sangat jauh sekali. Lalu tatkala ia telah wafat, aku berangkat untuk menemui seseorang yang dikatakan pendeta tadi di Mosul. Aku berkata, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Berarti ini pendeta yang ketiga yang ditemui, pendeta yang ketiga. Kemudian orang yang kutemui itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang diterangkan si fulan kepadaku, namun ia pun menghampiri kematian. Nah, orang yang dihampiri Salman Al-Farisi ini nampaknya orang tua-tua ya, pendeta tua-tua, sehingga baru dihampiri udah menemui ajalnya. Namun ia pun dihampiri kematian, dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai fulan, ketika itu fulan mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu. Ini takdir Allah akan berlaku atasmu sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan dan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi pendeta yang ketiga ini sudah mau meninggal. Lalu orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku, kecuali seorang di Nasibin, kota di Aljazair. Masya Allah, dari Irak ke Aljazair, ya ini fulan, temuilah dia. Nah berarti dari Irak ke Nasibin atau Aljazair, menempuh jarak yang jauh lagi, dan itu juga jalan kaki. Ini berarti yang di Aljazair ini perintah yang keempat. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seorang yang di Nasibin itu, perintah yang keempat. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si fulan kepadaku. Perintah yang ketiga tadi. Orang itu berkata, silahkan tinggal kepadaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Jadi pendeta yang keempat ini sama seperti pendeta yang kedua, ketiga, dan juga ketiga. Berbeda seperti pendeta yang pertama tadi. Ternyata memakan harta sedekah malah disimpan sampai 7 peti ya. Namun, kematian hampir datang lagi nih kepada pendetanya ini. Pendeta yang juga datang ini sebenarnya sudah tua-tua ini, sampai menjelang kematian. Dan di ambang kematiannya aku berkata, Salman Al-Farisi berkata, wahai fulan, ketika itu si fulan mewasiatkan aku kepada fulan, dan kemarin fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah aku akan engkau wasiatkan dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Lalu orang itu berkata, wahai anakku, pendeta yang keempat ini berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku diperintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria. Amuria ini kota di Romawi. Masya Allah, jadi dari Aljazair, dari kota Nasibin menuju ke Amuria atau kota Romawi. Masya Allah, jauh sekali. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut.
Jika kamu berkenan, silahkan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kita pegang. Jadi pendeta yang di Amuria ini pendeta yang kelima. Pendeta yang kelima, insya Allah. Luar biasa. Nah, jadi setelah pendeta yang keempat ini tadi meninggal, salah seorang yang baik itu meninggal dunia. Aku pergi menuju Amuria atau Romawi. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, silakan tinggal bersamaku. Ini adalah pendeta yang kelima. Lalu aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan. Di tempat itu, aku bekerja sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Nah, jadi berbeda dari pendeta yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Di pendeta ini, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ini bekerja sampai-sampai memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Nah, kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Nah, jadi pendeta yang kelima ini juga mau mati. Jadi setiap orang yang ditemui oleh Salman Al-Farisi ini pendetanya sudah tua-tua ya, mungkin umur 60, 70, jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih, sudah keriput. Jadi orang yang sudah tua-tua lah. Akhirnya akan menemui ajalnya. Ketika itu aku berkata, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan, pendeta yang keempat. Kemudian dia mewasiatkan kepadaku untuk menemui si Fulan. Menceritakan dari awal. Dia mewasiatkan aku untuk bertemu si Fulan. Kemudian si Fulan juga mewasiatkan aku agar menemui si Fulan. Kemudian Fulan mewasiatkan aku untuk menemuimu. Sekarang pada siapakah aku ini akan engkau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Lalu pendeta yang kelima tadi yang sudah mau mati tadi berkata, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Jadi pertanyaan Salman Al-Farisi pun berbeda daripada beberapa pendeta yang tadi. Sampai menyebutkan pendeta-pendeta yang sebelumnya. Lalu orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Ya ini. Telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Nah, dua perbukitan ini yaitu kota Yasrib atau Madinah. Dua perbukitan yang dipenuhi pohon kurma. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Nah, ini tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda cincin kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal. Agama Nasrani ini atau pendeta ini mungkin berbeda dengan agama Nasrani yang saat ini. Yang berada saat ini, karena mereka itu mengikuti ajarannya Isa, ajarannya Nabi Ibrahim. Mungkin karena dakwah pada saat itu belum sampai kepada mereka, atau mungkin pada saat itu Rasulullah masih belum diutus menjadi Rasul pada pendeta-pendeta yang sebelumnya. Makanya sampai-sampai di pendeta yang kelima ini baru mengatakan telah muncul seorang Nabi. Jadi begitu. Kemudian orang ini pun meninggal dunia, dan sepeninggalnya aku masih tinggal di Amuria, di Romawi, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, lalu pada suatu hari, lewat di hadapan itu serombongan orang dari Kaum. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka berkata, iya. Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku, namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka menzalimiku dengan menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Jadi ternyata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ini tidak berjalan mulus ya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika bertemu dengan rombongan dagang dari Kaum, malah dijual oleh
dijual sebagai budak kepada orang Yahudi. Jadi perlu kita tahu teman-teman, jadi perbudakan, jadi pada saat itu kan memang dalam Islam ada perbudakan ya, seperti Bilal jadi budak, terus ada sahabat yang lain jadi budak, Luas jadi budak. Jadi sebenarnya Islam itu menghapus perbudakan. Jadi pada saat itu memang bukan hanya Islam yang ada perbudakan, tetapi semua agama pada saat itu memang ada perbudakan. Buktinya ini agama Yahudi memang melegalkan perbudakan sampai-sampai sama Al-Farisi dijual kepada seorang Yahudi. Jadi itu. Kini aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Lanjutnya, aku melihat pohon-pohon kurma. Nah ini, aku berharap mudah-mudahan ini daerah sebagaimana yang disebutkan si fulan kepadaku. Aku tidak biasa hidup bebas. Nah, jadi melihat pohon-pohon kurma ini, Salman Al-Farisi berharap kalau itu sudah dekat dengan kota Madinah atau tempatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah dari Bani Quraizoh. Nah, Bani Quraizoh ini nanti juga akan berperang bersama Bani Quraizoh, bersama dengan orang-orang kafir Quraisy di perang Khandaq. Makanya perang itu dikatakan di perang Khandaq atau Azab. Nah, makanya perang itu dikatakan Azab karena bersekutu antara orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, mereka semua berkhianat. Keponakannya datang dari Madinah dari Bani Quraidah. Dia membeliku darinya. Jadi keponakannya Yahudi itu membeli Salman Al-Farisi lagi. Kemudian membawaku ke Madinah. Nah, begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan si fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Nah, Allah mengutus seorang rasulnya. Dia telah tinggal di Mekah beberapa lama. Yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukannya itu sebagai seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku, karena aku bekerja di perkebunan, sementara majikanku duduk, tiba-tiba salah seorang keponakannya datang menghampiri, kemudian berkata, "Fulan, celakalah Bani Qailah atau suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba menyambut seorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa itu seorang nabi." Nah, jadi Salman Al-Farisi ini tidak mendengar seorang nabi yang hadir pada saat itu karena saking sibuknya sebagai seorang budak dan juga sebelum-sebelumnya kan mencari hidayah dari pendeta-pendeta. Lalu kebetulan keponakannya tuannya si Salman Al-Farisi ini datang dan berkata, "Celakalah Bani Qailah, suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba." Kuba itu sebelum sampai ke Madinah. Makanya Rasul mendirikan masjid pertama itu Masjid Kuba sebelum mendirikan Masjid Nabawi di Madinah. Menyambut seseorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa itu seorang nabi. Jadi berita Rasulullah SAW di Madinah itu sampai ke telinga orang Yahudi Bani Quraizoh. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Jadi karena mendengar berita yang disampaikan oleh keponakan tuannya, itu sampai-sampai Salman Al-Farisi itu gemetar, derdek lah, karena mendengar berita itu, sampai-sampai khawatir jatuh menimpa majikannya. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikanku, "Apa tadi yang kau katakan? Apa tadi yang kau katakan?" Lalu majikannya marah. Dia memukulku dengan pukulan yang keras. Kemudian berkata, "Apa urusan menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu," kata tuannya tadi. Aku menjawab, "Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Padahal sebenarnya saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi itu." Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, lalu pada sore hari aku mengambil sejumlah bekal. Kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu si Salman Al-Farisi setelah selesai pekerjaannya membawa bekal, kemudian menuju Rasulullah SAW.
Ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Nah, menemuinya masih di Kuba. Lalu aku menemui beliau. Aku berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang soleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain. Jadi Salman ini tadi kan sudah diberi kisi-kisi ya sama pendeta yang terakhir, pendeta yang kelima, bahwa sudah waktunya Nabi itu akan keluar pada saat ini. Dan ada ciri-cirinya, Nabi itu tidak makan sedekah, tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Dan di antara kedua punggungnya itu ada tanda kenabian, yaitu cincin tanda kenabian. Lalu aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, silahkan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata dalam hati, ini satu tanda kenabian. Ini tanda yang pertama. Jadi diberikan sedekah, tetapi Rasulullah SAW tidak memakannya dan menyuruh sahabat memakannya. Lalu aku pulang meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah SAW pun berpindah ke Madinah. Jadi tadi masih di Kuba, sekarang langsung pindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah. Sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah makan sebagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Mereka pun makan hadiahku itu. Aku berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Tadi setelah diberikan sedekah yang pertama, itu Nabi SAW tidak memakannya. Tetapi ketika yang kedua ini diberikan hadiah, ternyata Rasulullah SAW itu memakan sebagiannya. Berarti ini tanda yang kedua. Suara saya jelas ya? Nah, selanjutnya aku menemui beliau SAW saat beliau berada di kuburan Baqi al-Gharqad. Kuburan Baqi ini kuburan para sahabat. Jadi para sahabat yang pada saat itu wafat itu banyak dikuburkan di kuburan Baqi al-Gharqad. Kenapa kok disebut Baqi al-Gharqad? Karena dulu di sekitar makam Baqi itu terdapat pohon-pohon gharqad. Pohon gharqad yang nanti ketika hari kiamat itu memberikan perlindungan kepada orang Yahudi katanya. Makanya pada saat itu orang-orang Yahudi itu berlomba-lomba untuk menanam pohon gharqad karena dikatakan akan bisa menyembunyikan mereka atau memberikan tempat persembunyian. Padahal nanti juga pohon-pohon itu akan berkata kepada Imam Mahdi atau kepada Nabi Isa pada saat itu untuk membunuh mereka. Tapi saat ini pada saat itu sudah jarang sekali pohon-pohonnya, bahkan tidak ada. Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat cincin yang disebutkan si fulan atau pendeta yang kelima padaku? Itu kata si Salman. Pada saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan sesuatu, memperhatikan beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang suatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian beliau melepas kain selendang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda cincin kenabian dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Jadi Masya Allah. Nah, Salman Al-Farisi ini tadi sudah menemukan tadi yang pertama, Rasulullah SAW itu tidak memakan sedekah, tidak menerima sedekah. Tapi ketika diberikan hadiah, belum mau menerima dan juga memakannya sebagian. Dan ini adalah ciri yang ketiga. Di antara kedua punggungnya, ini ada tanda kenabian cincin. Nah, Rasulullah SAW itu tahu kalau misalnya Salman Al-Farisi itu memperhatikan. Tentunya ini pasti sudah dapat wahyu dari Allah SWT. Makanya beliau sengaja dibuka kainnya itu untuk memperlihatkan kepada Salman bahwa beliau memang benar-benar Nabi. Akhirnya itu Salman Al-Farisi telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Masya Allah. Jadi luar biasa ya kalau kita turut dari kisah pertama tadi ya. Beliau dari Persia,
Salman Al-Farisi kan Faris atau Persia, beragama Majusi atau penyembah api. Dan pada saat itu juga beliau seorang beragama yang taat. Jadi beragama Majusi juga beliau taat. Lalu akhirnya ketemu pendeta satu ternyata orang yang zalim, lalu ketemu pendeta yang kedua sampai pendeta yang kelima. Beliau pada saat itu sampai menghafal kitab Injil. Jadi sampai beliau itu menghafal kitab Injil, Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, geserlah kemari, maka aku pun bergeser dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Ini masih cerita sama Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku. Jadi cerita perjalanan Rasulullah Salman Al-Farisi ini sangat menggugah para sahabat yang lain. Tapi pada saat itu Salman itu masih sebagai budak. Dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman itu terhalang mengikuti perang Badar dan Uhud. Jadi karena pada saat itu Salman ini statusnya masih seorang budak dari orang Yahudi, makanya Salman ini tidak mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud. Padahal kedua perang itu termasuk perang yang penting ya, terutama perang Badar. Jadi Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu untuk bebas wahai Salman. Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. 40 uqiyah itu kalau nggak salah 1.600 dirham. 1.600 dirham, kalau satu dirham itu kurang lebih 75.000, kita antum kalikan saja 75.000 kali 1.600. Itu makanya Salman Al-Farisi itu sangat tebusannya itu sangat mahal sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, berilah bantuan kepada saudara kalian ini. Mereka pun membantuku dengan memberi pohon tunas kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, ada yang memberi 20 pohon, ada yang memberi 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Jadi Masya Allah, terkumpul 300 pohon. Setelah terkumpul Rasulullah SAW bersabda kepadaku, berangkatlah wahai Salman dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku. Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon atau tunas kurma itu kepada beliau dan Rasulullah pun meletakkan di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, berada di tangan Allah, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Jadi itu juga salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Untuk tebusan pohon kurma sudah terpenuhi 300 pohon kurma yang ditanam. Aku masih mempunyai tanggungan uang sebesar 40 uqiyah dari 1.600 dirham. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang, ghanimah. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi? Kemudian aku dipanggil beliau, lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu wahai Salman. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana status emas ini bagiku? Rasulullah menjawab, ambil saja, insya Allah Allah SWT akan memberi kebaikan kepadanya. Kemudian aku menimbang emas itu, demi jiwa Salman yang berada di tangannya, berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Jadi emas sebesar telur yang dikasih oleh Rasulullah SAW itu ukurannya 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang aku serahkan kepada majikanku dan aku dimerdekakan. Jadi setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan sejak itu tidak ada satu perang pun yang tidak aku ikuti. Jadi Masya Allah, kalau kita turut dari awal tadi, sungguh perjalanan beliau untuk menggapai hidayah ini sangat luar biasa sekali. Kalau bandingkan kita tidak ada apa-apanya.
kita lahir sudah dalam keadaan Islam, itu pun kita masih kurang bersyukur. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ini luar biasa perjalanannya dari Persia, lalu ke Syria, lalu ke Aljazair, lalu ke Amuria atau ke Romawi, lalu ke Madinah. Masya Allah, luar biasa. Saking ingin mendapatkan hidayah, dan itu pun menempuh jarak beribu-ribu kilometer dan juga bertahun-tahun itu untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, jadi itu semenggal kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, dan beliau pun ketika mengikuti perang pertama, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq, itu beliau berpesan, memberikan saran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kami dulu ketika di Persia, kalau kami sedang merasa terhimpit atau merasa terpepet atau terpojok, kami membuat parit. Jadi membuat parit. Akhirnya usulan itu diterima oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain. Akhirnya mereka membuat parit di perang Ahzab tersebut atau perang Khandaq. Ada yang mengatakan parit itu dalamnya 2-3 meter, ada yang mengatakan 7 kali 7 meter, ada yang mengatakan panjangnya lebarnya 7 meter, dalamnya 7 meter. Pokoknya tidak ada kuda yang bisa melewati parit tersebut. Jadi Masya Allah, parit yang dibuat para sahabat itu tidak ada yang bisa ditembus oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Makanya banyak sekali di sela-sela perang Khandaq itu juga banyak sekali keajaiban ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mujizat. Saya ceritakan sedikit nggak apa-apa ya. Nah, jadi ketika di penggalian perang Khandaq itu kan kalau nggak salah penggali parit itu berjumlah kurang lebih 3.000 orang para sahabat yang menggali para parit. Dan mereka itu persediaannya sangat terbatas sekali, apalagi makanan. Coba antum bayangkan di padang pasir menggali parit yang dalam, dan itu pun pasti panjang sekali karena agar tidak bisa dilewati oleh musuh. Nah, pada saat itu ditemukan batu yang sangat besar, sehingga para sahabat itu tidak bisa menghancurkannya ketika membuat parit. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada batu yang besar yang tidak bisa kami hancurkan. Akhirnya Rasulullah SAW itu turun tangan sendiri. Nah, ketika beliau memegang pukulan untuk menghancurkan batu itu, terlihatlah perut beliau itu diganjal dengan 2 batu. Kalau para sahabat lain itu diganjal dengan 1 batu, tapi Rasulullah SAW itu diganjal dengan 2 batu. Masya Allah, saking laparnya, jadi sangat lapar melebihi para sahabat yang lain. Sama-sama pada saat itu banyak juga sahabat yang menangis karena melihat Rasulullah SAW itu ternyata sangat lapar. Kemudian Jabir yang rumahnya tidak jauh dari perang Ahzab itu, dari parit itu, beliau berkata pada istrinya untuk memasakkan sesuatu yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya cuma ada anakan kambing kalau nggak salah. Kalau istilahnya sekarang temple ya. Jadi ada anakan kambing yang dimasak oleh istrinya Jabir. Setelah matang, lalu dipanggil Rasulullah SAW. Niatnya itu hanya mengundang Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah itu mengundang seluruh pasukan Khandaq untuk ikut makan di rumahnya Jabir. Kata Jabir, celakalah aku hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW, tapi Rasulullah malah mengundang para sahabat yang lain. Jadi kata Rasulullah, masuklah 10. Akhirnya 10 masuk ke rumah Jabir, makan kenyang. 10 masuk kenyang. Sampai kurang lebih 1.000 atau 3.000 orang itu yang menggali parit. Sampai mereka semua kenyang dan Rasulullah makan, Jabir dan istrinya makan. Setelah itu mereka melihat ternyata masih utuh seperti sedia kala makanan tersebut. Jadi Masya Allah, ini juga salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Jadi beliau itu bisa saja makan dengan sangat kenyang, bisa saja makan apapun. Kalau mau makan enak, ngode sama sahabat bisa aja. Tapi ya karena beliau itu sebagai teladan, makanya tidak serta-merta hidup dengan enak seperti itu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT,
Jadi itu ya salah satu kisah dari masuk Islamnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang yang luar biasa mencari hidayah, menempuh jarak beribu-ribu kilometer, bertahun-tahun untuk menemukan agama Islam. Bahkan beliau juga salah satu sahabat yang berilmu. Terbukti ketika pada saat itu Abu Darda itu dijuluki sesungguhnya umat Islam atau apa ya? Orang yang bijak, orang yang bijaknya orang Islam kan? Bijaknya orang bijak, umat yang bijak gitu. Jadi Abu Darda ini dijuluki bijaknya umat, bijaknya orang lah pada saat itu. Nah, Abu Darda ini sebelumnya sama Al-Farisi ketemu sama istrinya Abu Darda, Ummu Darda. Karena Ummu Darda ini orangnya lesu, karena tidak pernah diperhatikan oleh Abu Darda. Karena Abu Darda ini sangat semangat dalam beribadah gitu. Sampai-sampai setelah sholat Isya, Abu Darda itu pulang ke rumah cuma ganti baju lalu datang ke masjid lagi untuk sholat malam. Itu dilakukan setiap hari sampai menjelang subuh. Lalu setelah subuh yang pulang, ya itu pokoknya ibadah. Pagi itu puasa, makanya nggak makan di rumah. Jadi luar biasa. Setelah sholat Isya selesai, pulang ke rumah cuma ganti baju, langsung sholat lagi di masjid sampai subuh gitu. Akhirnya ketemu pada saat itu ketemu sama Salman Al-Farisi. Mau kemana wahai engkau Abu Darda? Mau berangkat ke masjid, mau sholat. Kata Abu Darda, kata Salman, pulanglah ke rumah. Akhirnya pulang ke rumah, berikan hak istrimu gitu. Karena yaitu khawatir istrinya itu tidak pernah diberikan haknya oleh Abu Darda karena itu kebanyakan ibadah. Lalu di sepertiga malam Abu Darda ke masjid lagi gitu. Mau kemana Abu Darda? Kata Salman, mau sholat, pulanglah ke rumah gitu. Berikan hak istrimu. Akhirnya pulang lagi. Lalu sampai di sepertiga malam bertemu lagi Abu Darda dengan Salman, lalu mereka akhirnya sholat bersama sampai subuh. Nah di pagi hari Salman Al-Farisi ini datang ikut ke rumahnya Abu Darda untuk sarapan. Namun Salman ini mengatakan, aku tidak ikut sarapan, aku tidak makan kalau engkau tidak makan, karena Abu Darda itu puasa. Jadi ini puasa lah, ibadahnya kuat banget. Lalu akhirnya ya Abu Darda mengatakan, aku ini puasa. Lalu Salman mengatakan, engkau ini menjalankan yang sunnah, sedangkan menjamu tamu itu wajib gitu. Akhirnya ikut makan Abu Darda. Dalam hatinya Abu Darda, Salman ini udah ganggu aku sholat, dan ganggu aku membatalkan puasaku. Jadi seperti itu. Jadi begitu pelajaran yang dapat petik. Jadi di antara hasil buah mentaati kedua orang tua adalah dicintai oleh orang. Masuk penjara, cekal, rantai adalah musuh Islam, menghalangi kaum muslimin dalam menegakkan agama Allah. Yang ketiga, jika gigih memperjuangkan keimanan, maka urusan dunia terasa ringan. Jadi Salman itu nggak kerasa kalau sudah melewati proses yang sangat luar biasa. Berpegang kepada keimanan lebih kokoh dari seluruh rayuan. Hendaknya seorang mukmin senantiasa siap mental menghadapi segala kemungkinan. Terkadang orang-orang jahat menggunakan pakaian atau menampakkan diri sebagai orang-orang yang baik. Jalan mencapai ilmu tidak bisa ditempuh melainkan dengan senantiasa dekat dengan orang yang berilmu. Lalu selanjutnya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari problematika kehidupan hidupnya. Nah, takaran keimanan seorang adalah mencintai dan membenci karena Allah. Di antara anak terpuji para nabi adalah mau mendengarkan seorang yang sedang berbicara dengan baik, seperti Rasulullah mendengarkan kisahnya Salman Al-Farisi. Seorang pemimpin hendaknya senantiasa memantau kondisi bawahannya, lalu diperbolehkan membeli budak dari tawanan perang, menghadiahkan dan memerdekanya. Yang terakhir, saling tolong-menolong adalah gambaran dari wujud hidup bermasyarakat. Jadi begitu. Kalau bisa teman-teman ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Sekali lagi, Anda sampaikan bahwa anak ini bukan lebih baik dari antum semua dan bukan lebih berilmu dari antum. Pasti antum juga sudah banyak yang mendengar dari kisah ini. Hanya saja sekedar mengingatkan kita semua tentang kisah masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi begitu ulama suap yang bisa saya sampaikan. Sudah ada salah maaf dan ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakallah khair untuk kamu sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan semoga kita dan ini sangat bermanfaat untuk kita cerita tentang masuknya Salman Al-Farisi ke Islam. Jadi untuk peserta sekalian yang mengikuti Zoom, harapannya bisa mengisi kesimpulan di Google Form. Mungkin doa ya. Oke, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Jazakallah khair kepada Kak Aman sudah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Akhina Junaidi, Kak Junaidi. Pada Kak Junaidi, silakan. Ada berapa orang? Sebanyak 30. Tadi 40. Ini videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan amin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmu wa fatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu man ansa yatim adi ba'rin wa umar wa usman wa ali wa ani sahabatina ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan illa yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tukhrijul laila fin nahar wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa asbaru naharik wa su'atu du'atik waghfir li. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad istama'at ala mahabatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa hikillahumma rabbitaha wa adimuduha wa hadiha subulaha wa annaha binurik alladhi la yukhburu wasra suduruha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa aiha bimarifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dunia acara sudah kita lalui pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya.
Kak, sama-sama. Jangan lupa Sarina, di mana rumahnya? Di sini live, Pak.